Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Dar Fatimah dari kelompok 16 Praktikum Statistika 2 di shift 1 dengan NIM 043 akan menyelesaikan dan menjelaskan tugas mingguan terkait uji hipotesis. Nah, jadi ada beberapa soal dari nomor 1 sampai 4-nya ini. Yang pertama ini, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis itu metode di statistik untuk buat keputusan berdasarkan data dari sampel, yakni proses ini bantu nentuin apakah ada cukup bukti untuk menerima atau menolak dugaan itu terhadap populasi. Sederhananya, itu uji untuk mengetahui apakah dugaan awal tentang suatu kondisi atau hubungan dalam data bisa diterima atau perlu ditolak berdasarkan bukti yang ada. Dan yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah yang pertama itu ada menentukan hipotesis H1 dan H0 dan H1-nya. Jadi kan ini tuh H0 dan 1 ini dua pernyataan yang saling berlawanan. Hipotesis 0 itu pernyataan yang dianggap benar sampai ada bukti kuat untuk menolaknya. Biasanya menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Dan hipotesis alternatif H1 yakni pernyataan yang ingin dibuktikan menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Jadi berlawanan ya. Kemudian langkah kedua itu menentukan taraf signifikansi. Itu batas toleransi kesalahan yang digunakan dalam pengambilan keputusannya, yakni peluang atau probabilitas menolak H0 padahal H0 ini benar. Nilai yang umum digunakan itu 0,05% atau 0,011% yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil si ujinya. Kemudian langkah ketiga ada memilih jenis uji statistik. Nah, ini digunakan berdasarkan pada kondisi data. Misalnya, kan contohnya tuh ada uji Z. Itu untuk bandingkan nilai rata-rata. Atau bisa pakai uji T. Itu untuk data kategorik atau melihat hubungan. Atau ANOVA. Itu untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Kemudian ada menentukan daerah kritis atau nilai p-value. Daerah kritis ini untuk menentukan batas penolakan terhadap H0-nya. Alternatif lainnya bisa menggunakan nilai p-value, yakni probabilitas untuk nilai apakah hasil yang diperoleh itu signifikan atau tidak. Langkah kelima ada menghitung nilai statistik uji. Jadi menggunakanlah data sampelnya tadi yang telah dikumpulkan untuk hitung nilai statistik uji berdasarkan rumus yang sesuai dengan jenis uji yang dipilih. Nah, jadi ini kan tadi kan kita udah pilih jenis ujinya. Udah menarik kesimpulan. Langkah terakhir itu buat kesimpulan apakah H0 atau ditolak atau tidak ditolak berdasarkan hasil perbandingan nilai statistik uji dengan daerah kritis atau nilai P. Lalu interpretasikan hasil keputusan itu ke dalam bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan konteks penelitian awal. Jadi kan jika nilai statistik hitung jatuh di wilayah penolakan, misalnya lebih besar dari nilai kritis, maka nolnya ditolak. Nah, kalau alternatifnya kalau pakai p-value itu bandingkan p-value dengan alfanya. Jika p-nya, p-value-nya lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Kemudian ada jelaskan perbedaan antara left tailed test, right tailed test, dan out tailed test. Left tailed test yakni uji satu arah kiri. Itu pengujian hipotesis yang daerah penolakannya itu ada di sisi kiri kurva distribusi. Uji ini digunakan saat H1-nya menyatakan bahwa nilai parameter lebih kecil dari nilai yang diuji. Nah, misalnya itu kan
Artinya, pengujian difokuskan untuk nilai apakah nilai yang diperoleh secara signifikan lebih rendah dari dugaan awal. Dan ada Wright-Taylor test, itu uji satu arah kanan yang daerah penolakan H0 berada di sisi kanan kurva. Nah, digunakan jika hipotesis alternatifnya H1-nya ini menyatakan bahwa nilai parameter lebih besar dari nilai uji. Tadi kan lebih kecil kan. Dengan kata lain, pengujian ini untuk mengetahui apakah nilai yang diperoleh secara signifikan itu lebih tinggi dari dugaan awal. Kemudian untuk Taylor test, itu pengujian hipotesis yang daerah penolakannya ada di kedua sisi, kanan dan kiri. Uji ini digunakan saat H1-nya menyatakan bahwa nilai parameter tidak sama dengan nilai yang diuji. Tuh, tidak sama dengan ya. Artinya pengujian dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan baik lebih besar maupun lebih kecil dari nilai yang diduga. Nah, singkatnya nih, perbedaan utamanya tuh ada pada daerah penolakan hipotesis 0. Nah, jadi left-tailed itu fokusnya di yang nilai yang jauh lebih kecil. Kalau right itu nilai yang jauh lebih besar. Kalau true itu perbedaan dari kedua arah, kurang dari atau lebih dari. Kemudian ada nomor 4, berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena saya anak mahasiswa, jadi saya ingin menilai kayak tentang efektivitas belajar sambil mendengarkan musik. Jadi aku ingin tahu apakah belajar sambil mendengarkan musik ini bisa buat lebih fokus. Kalau aku bandingkan hasil atau waktu pemahaman materi saat belajar dengan musik ataupun tanpa musik. Dan dengan uji hipotesis, bisa diketahui apakah perbedaan tersebut benar-benar berpengaruh atau tidak. Udah ada waktu tidur dan konsentrasi di kelas. Nah, aku mikir dan ngeduga bahwa tidur minimal 7 jam membuatnya lebih fokus saat kuliah. Lalu aku mengamati tingkat konsentrasi atau performaku di kelas pada hari-hari dengan waktu tidur cukup dan kurang. Nah, aku tahu takutnya 7 jam ini akan membuat aku ini jadi lebih malas dibanding kurang dari 7 jam. Jadi dengan uji hipotesis ini bisa untuk melihat apakah waktu tidur memang berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi. Gitu. Sekarang yang nomor 5. Nah, sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk evaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan, rata-rata berat sampelnya ada 1020 gram. Diketahui standar deviasinya ini ada 60 gram. Nah, tingkat signifikansinya 5%. Ujian apakah berat rata-rata kemasan gula pasir berbeda dari standar perusahaan. Nah, jadi itu ada X bar, ada standar deviasinya, ada signifikansinya, alfanya, ya, ada N-nya. Coba kita selesaikan di software RStudio. Klik R-script-nya, letter L shift N. Nah, ini sintaksnya aku udah bikin. Nah, jadi menentukan hipotesisnya dulu kan. H0 dengan U1000, mu 1000 itu produk gula pasir yang punya berat rata-rata 1000 gram. H1 mu U, yakni mu-nya itu tidak sama dengan dari 1000. Berarti produk gula pasir ini tidak punya berat rata-rata 1000 gram. Nah, tadi kan kalau yang A0 ini tidak munculkan perbedaan, kayak nggak benerin. Nah, kalau H1 ini munculkan perbedaan, makanya dia itu tidak sama dengan. Nah, terus data yang diketahuinya nih. Tadi kan ada M 1000, X barnya 1020, sigmanya nih 60 dan N-nya 36. Nih.
Nah, total ini kan kita ibaratin M 1000. Kemudian tadi ada N-nya 36, diambil 36. Kemudian X barnya kan 1020, sigmanya itu 60 standar deviasi. Kita cari nilai statistik uji Z-nya. Nah, jadi X bar dikurang M dibagi standar deviasi dibagi kuadrat dari si N-nya. Jadi ini dihasilkannya ini X bar 1020 dikurang 1000 kan 20 kan dibagi. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. Kita kuadratin dulu nih. SQRT itu akar dari si N. Kok tuh kuadrat sih, pokoknya akar. Salah ngomong. 36. Jadi akar 36 ini kan 6 kan. Nah, 60 dibagi 6, 10. Jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2. Mencari nilai kritisnya. Nah, ini kan alfa. Pakai alfa nih, tadi kan kita pakainya 5% kan, 0,05. Nah, kinorm. Jadi 1 dikurang alfa bagi 2. Nah, jadi 1 dikurang 0,05. Kemudian dibagi 2. Nah, kinorm berarti distribusi Z ya. Jadi pakai nilai normal. Distribusi normal. Diketahui yang didapatkan yang kirinya ini ada min 1,959964 dan di kanannya itu ada 1,959964. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, laptopnya ternyata mukanya. Makasih.